Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Arinda Fidin Alima dan Dovano Anggreswuri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Peradilan di Negara Islam atau Timur Tengah. Peradilan Islam di Arab Saudi. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Secara geografis, negara Arab digambarkan seperti 4 persegi panjang dan berakhir di Asia Selatan. Negara Arab dikelilingi oleh berbagai negara, sebelah utara oleh Syria, sebelah timur oleh Najd, sebelah barat oleh Yaman, dan sebelah selatan oleh Laut Erit. Di bidang pertanian, bangsa Arab dikenal dalam pertanian dan peternakan, terutama bagi orang-orang desa. Selain itu, kehidupan mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam bidang hukum bahasa Arab, pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Dalam perkawinan saja ada beberapa macam bentuk seperti istibdah, poliandri, maktu, badal, dan sigar. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil bangsa Arab yang mempertahankan akidahnya dengan mengikuti ajaran Ibrahim. Mereka tersebut Al-Hunafa. Peradilan pada masa jahiliyah. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Mereka juga tidak mempunyai sultah tasyariah atau badan legislatif yang menyusun dan membuat undang-undang atau hukum tertentu semacamnya yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan persengketaan yang sering terjadi di antara mereka. Dalam peradilan jahiliyah, istilah yang mereka pakai dalam menyebut qadha adalah hukuman, sedangkan qadhi mereka sebut hakam. Setiap kabilah memiliki hakam sendiri dan hukuman atau badan peradilan. Bagi mereka tidak ada yang berdiri sendiri kecuali bagi suku Quraisy. Dalam menyelenggarakan peradilan, tempat-tempat yang dipakai untuk memutuskan perkara sidang-sidangnya dapat dilakukan di mana saja, seperti di bawah pepohonan atau perkemah-kemahan yang didirikan. Macam-macam peradilan Islam di masa jahiliyah. A. Badan hukum atau lembaga kehakiman. B. Badan ihtikam dan Quran atau paranormal dan undian. C. Dewan Mazalim. Dasar hukum Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, Al-Quran merupakan undang-undang dasar negara dan syariat yang diterapkan oleh mahkamah-mahkamah syariat sebagai berikut. Ulama sebagai hakim dan penasihat hukumnya. Kepala negara adalah raja yang dipilih oleh dari keluarga besar Saudi. Raja dibantu oleh suatu dewan menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wajah-wajah peradilan Arab Saudi sekarang. Negara Arab Saudi terbentuk pada tahun 1932. Adapun wewenang peradilan yang sesuai dengan tingkatan yaitu sebagai berikut. A. Majelis Pengadilan Tinggi. B. Pengadilan Pertambangan. C. Pengadilan Umum. D. Pengadilan Cabang. Independensi hakim. Pemilihan hakim sering digunakan pada zaman sekarang melalui dua cara, yaitu pertama dengan pemilihan oleh masyarakat. Cara ini dimiliki dua jalan sebagai berikut. Doktrin yang diwajibkan memilih seseorang hakim dengan cara pemilihan umum atas satu atau dua tingkatan pada waktu yang terbatas, dengan jalan memilih salah satu di antara hakim, pengacara, dan sarjana hukum. Kedua, dengan cara ditentukan oleh penguasa. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Hakim ditentukan oleh penguasa yang sedang berkuasa, memberi kewenangan kepada lembaga peradilan dan memilih hakim. B. Peradilan Islam di Mesir. Sekilas tentang Mesir. Mesir adalah sebuah negara republik di sudut timur laut benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah, Utara, Laut Merah Timur, Selatan, dan Libya Barat. Luas daerahnya adalah 1.400 km dengan kelompok etnik terpenting dalam Mesir, Badui, dan Nubia. Ibu kota negara adalah Kairo dengan bahasa resminya Arab dan pound Mesir sebagai mata uang. Semenjak zaman kuno, tahun 400, Mesir telah mempunyai peradaban yang tinggi. Islam masuk ke daerah ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Sekilas sejarah perundang-undangan di Mesir. Muhammad Salam Madkur menyebutkan ada 5 peradilan yang timbul pada masa itu. A. Peradilan syar'i. Ini adalah peradilan tertua dan sumber hukumnya adalah fiqh Islami. B. Peradilan campuran yang didirikan pada tahun 1875. Sumbernya adalah undang-undang asing atau campuran. Peradilan A didirikan pada tahun 1883. Sumbernya adalah UU Ahli. D. Peradilan Mili atau peradilan agama di luar Islam. Sumbernya adalah agama yang bersangkutan. E. Peradilan Khunsul atau peradilan negara asing. Peradilan Islam di Mesir. Hasbi As-Siddiqi membagi sejarah peradilan di Mesir dalam 3 periode. Periode pertama, ketika Islam telah menyebar semakin luas, Mesir masuk dalam wilayah Islam saat pemerintah Umar bin Khattab, di mana Amr bin As sebagai gubernur pertamanya. Beberapa lama setelah menjadi gubernur, Khalifah meminta Amr bin As supaya mengangkat Ka'bah bin Lahnah sebagai khodi, namun karena Ka'ab menolak, Amr bin As mengangkat Utsman bin Qais. Inilah khadi pertama di Mesir. Hukum yang digunakan pada masa ini adalah hukum syariat Islam dengan semua bidang kehidupan. Periode kedua. Pada masa ini peradilan tidak jauh berbeda dengan periode pertama. Keputusan-keputusan khadi dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh khadi tersebut. Periode ketiga, ketika Said Pasha memerintah Mesir, Khalifah memberikan hak dan kewenangan mengangkat khadi untuk daerah-daerah dan wilayah Mesir. Sedangkan khadi kota Mesir tetap diangkat dan ditetapkan Khalifah. Kemudian pada masa Ismail Pasha barulah diserahkan secara penuh dalam hal pengangkatan khadi Mesir. C. Peradilan Islam di Lebanon. Sistem hukum Lebanon berdasarkan hukum syariat. Di samping mengadopsi hukum Prancis dan hukum Eropa, Lebanon membuat perundang-undangan seperti berikut. 1. Undang-undang tentang pemilikan atau hak milik dengan Undang-Undang Nomor 186/189 tahun 1926. UU tentang kewajiban dan perjanjian tahun 1932. 3. UU Hukum Acara Perdata tahun 1933. 4. Undang-Undang Hukum Dagang Laut atau Kelautan tahun 1934. 5. Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1948. Mahkamah Syariat Sunni untuk golongan Sunni, sedangkan untuk golongan Syiah masalah diajukan ke Mahkamah Syariah Ja'fariyah. Sedangkan bagi non-muslim di undang-undang bagi non-muslim seperti hukum waris bagi non-muslim tahun 1959 dan undang-undang tentang wasiat. D. Peradilan Islam di Suriah. Sebelum Perang Dunia, Suriah juga berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmani seperti Lebanon. Dalam hukum Madinah, Suriah tunduk kepada Majadah Al-Ahmah Al-Adiliyah, kemudian diganti dengan Qaumun Madani seperti pada tahun 1974 dikeluarkan Undang-Undang Hukum Sipil dan Dagang. Sesuai dengan gambaran hukum syariat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 84 tahun 1949 tentang hukum sipil yang mengandung 1130 pasal. Suriah berpenduduk mayoritas Sunni. Mazhab Hanafi selalu menjadi mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan ahwal asyaksiyah, dan juga pada tahun 1950 dalam Undang-Undang Suriah disebutkan pasal 3 tentang kedudukan fiqh Islam di Suriah. A. Agama Presiden Republik Suriah harus Islam. B. Fiqh Islam adalah sumber pokok Undang-Undang Suriah. E. Peradilan Islam di Yordania. Pada tahun 1946 dan tahun 1951 di Yordania dikeluarkan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut. 1. Undang-Undang Sipil dan Hukum Dagang. Undang-undang di dasarnya Undang-Undang Utsmani, Mesir dan Suriah. 2. Undang-Undang Hukum Acara dilengkapi dengan Undang-Undang tahun 1928 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946. 3. Undang-Undang Hukum Bidan. Undang-Undang Utsmani berlaku sampai tahun 1951 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pidana baru Yordania, kemudian diperbaiki lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1960. 4. Undang-Undang Hukum Pidana Militer dikeluarkan tahun 1952. 5. Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Undang-Undang Penerbangan Sipil tahun 1953. 7. Undang-Undang Perdagangan tahun 1953. 8. Undang-Undang Hak Paten tahun 1953. 9. Undang-Undang Kepegawaian atau Buruh tahun 1960.
Tentang ahwal as-syakhsiyah, pemerintah Yordania sangat memperhatikan hukum syara khususnya yang berhubungan dengan ini. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang keluarga dan pada tahun 1972 yang merujuk pada hukum Utsmani, lalu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang hukum kekeluargaan Yordania pada tahun 1951 yang mengatur tentang ahwal syakhsiyah kecuali wasiat dan mawaris. Dari pembahasan singkat di atas dapat dilihat bahwa meskipun negara-negara tersebut dikenali sebagai bagian negara Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.